Sebagian besar dari kita mungkin sangat pandai dalam urusan menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Kita bahkan tidak merasa kalau hal itu akan menimbulkan masalah. Padahal kenyataannya, di kemudian hari kita akan menyesal atas semua waktu berharga yang pernah kita buang secara percuma. Kebiasaan buruk ini biasanya sulit dihentikan karena pola pikir kita yang masih keliru. Untuk itulah, kamu perlu mencoba menerapkan beberapa pola pikir sederhana yang dapat membuatmu agar tak lagi membiarkan waktu berhargamu berlalu begitu saja. Kira-kira apa saja? Yuk, kita simak 6 pola pikir yang akan membuatmu berhenti menyia-nyiakan waktu. Pertama, tidak menunda-nunda. Mulai segalanya dari sekarang. Jangan hanya menunggu waktu yang tepat, karena itu bukanlah hal yang utama. Terkadang waktu yang tidak tepat malah bisa menjadi hal yang paling sempurna. Saat hendak memulai sesuatu, jangan tunggu waktu yang sempurna untuk melakukannya. Karena yang ada malah waktu yang kamu miliki semakin menipis, sehingga nantinya kamu tidak sempat mengerjakan apapun. Ketahuilah, bahwasanya sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk memulai merealisasikan rencanamu. Sesulit apapun itu, jika kamu telah berani menyempatkannya, maka kelak tak akan ada penyesalan yang kamu rasakan. Kedua, gunakan waktu luang secara maksimal. Ketika kesempatan itu datang, upayakan yang terbaik, karena mungkin kesempatan selanjutnya tidak datang dalam waktu yang dekat. Tidak melakukan apapun di waktu luang memang bisa menjadi salah satu cara mengatur waktu secara baik, tapi jangan juga dibiasakan seperti itu. Di lain kesempatan, kamu tetap harus memanfaatkan waktu luangmu dengan sebaik-baiknya. Ada banyak sekali kegiatan produktif yang bisa dilakukan sembari mengisi kekosongan waktu senggang. Bisa dengan menekuni hobi atau mempelajari sesuatu keterampilan baru. Ketiga, kerjakan sedikit demi sedikit. Waktu takkan bisa terulang kembali, maka dari itu, jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang kamu punya saat ini. Ketika dihadapkan langsung pada setumpuk pekerjaan, yang akan timbul pada diri kamu biasanya rasa malas. Belum apa-apa kamu sudah menganggap pekerjaan itu sangat memberatkan. Padahal, kamu bisa saja memecah tugas itu menjadi beberapa bagian kecil, sehingga kesannya lebih mudah untuk dikerjakan. Menyicil pekerjaan sedikit demi sedikit jauh lebih baik ketimbang menundanya terus-menerus. Keempat, berorientasi pada proses ketimbang hasil. Waktu adalah modal utama. Maka berbahagialah bagi siapapun yang pandai mengatur dan memanfaatkan waktu. Menjalani proses itu terkadang memakan waktu yang cukup lama. Meskipun begitu, waktu yang tercurahkan untuk hal tersebut tidak akan pernah berakhir sia-sia. Adalah berbanding terbalik, jika yang kamu lakukan hanyalah terus-menerus berkhayal tentang hasil yang ingin kamu raih. Tentunya, selain membuang-buang waktu, apa yang kamu inginkan pun mustahil dapat terwujud jika kamu tidak kunjung mengambil tindakan nyata. Kelima, kamulah pengendali waktu yang kamu miliki. Waktu takkan bisa terulang kembali, maka dari itu jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang kamu punya saat ini. Melalui pola pikir ini, kamu akan lebih sadar bahwa kamulah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas waktu yang kamu punya. Kamu yang memutuskan ingin diisi oleh apa waktu senggangmu. Apakah itu dengan hal-hal yang bermakna atau sesuatu yang tak berguna. Jadi bijaksanalah dalam mengatur waktumu. Kamu yang mengendalikan waktu, bukan justru waktu yang mengendalikan kamu. Ingatlah nasihat lama, waktu adalah emas. Itu artinya waktu terlalu berharga untuk disia-siakan begitu saja. Yuk, belajar untuk menghargai waktu yang kamu miliki. Keenam, pentingnya mempergunakan waktu.
Suatu hari kamu bisa saja berharap untuk bisa mengatur kembali waktu yang telah berlalu. Tetapi daripada memikirkan itu, lebih baik jangan buang-buang waktumu sekarang. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan tentang pentingnya menjaga waktu. Aku pernah bersama seorang sufi. Aku tidaklah mendapatkan pelajaran darinya selain dua hal. Pertama, dia mengatakan bahwa waktu bagikan pedang. Jika kamu tidak memotongnya atau memanfaatkannya, maka dia yang akan memotongmu. Kemudian sufi tersebut menyebutkan perkataan lain. Jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal baik, maka dirimu pasti akan disusahkan dengan hal-hal yang sia-sia. Bahayanya menyia-nyiakan waktu adalah ketika kita tidak mampu lagi untuk kembali dan memperbaiki kesalahan yang terjadi di hari lalu. Ketika seseorang membuat kesalahan dan baru menyesalinya di kemudian hari, ia akan berpikir untuk kembali ke masa lalu. Namun keinginan hanyalah keinginan. Manusia tak mampu berkehendak sesuka hatinya. Nabi Muhammad SAW pernah menasihati seorang laki-laki. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Masa kayamu sebelum datang miskinmu. Waktu luangmu sebelum datang sibukmu. Dan masa hidupmu sebelum datang matimu. Kehidupan terus bergulir. Waktu terus berlalu. Kita harus memanfaatkan kehidupan ini seiring berlalunya waktu. Setiap hari kita harus berbahagia, bersuka cita, dan hidup tenang. Bersumbangsilah dengan tenang, penuh sukacita dan gembira. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.